Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Siti Nurjanah dengan NIM 1900034 akan menjelaskan mengenai kelainan pada sistem pencernaan dan cara merawat sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Meskipun begitu, bukan berarti sistem pencernaan pada tubuh manusia akan selalu aman karena adanya nutrisi yang banyak. Pintu atau jalan masuknya zat dari luar dengan bebas ternyata akan menimbulkan banyak gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Ada beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia, antara lain yang pertama diare, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus tidak terkendali dan tidak terjadi penyerapan air pada usus. Yang kedua, gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan oleh penderita karena mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Ketiga, apendistis atau usus buntu terjadi apabila usus buntu mengalami peradangan atau infeksi. Penyakit ini terjadi ketika usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, atau tumor. Keempat, hemoroid terjadi ketika pembengkakan pembuluh darah pena di sekitar anus atau di bagian akhir usus besar atau rektum. Hal ini biasanya terjadi akibat sembelit atau diare yang berlangsung lama. Kelima, kolik, sakit perut hebat yang biasanya terjadi pada anak-anak atau bayi. Penyakit ini terjadi karena salah cerna akibat makanan terlampau banyak atau gangguan yang merangsang lambung sehingga menimbulkan rasa nyeri. Keenam, ada parotis atau disebut juga sebagai gondongan. Ini terjadi akibat infeksi virus yang menyebabkan pembengkakan kelenjar pada wajah. Penyakit ini menular dari percikan air ludah dan bisa disembuhkan melalui vaksin. Ketujuh, ada peritonitis, adalah peradangan pada lapisan tipis dinding dalam perut atau peritoneum yang berfungsi melindungi organ di dalam rongga perut. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Kemudian yang kedelapan, ada sembelit. Sembelit digunakan untuk menggambarkan gangguan atau masalah pada sistem pencernaan seseorang. Gangguan yang dimaksud adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena feses yang keras. Sembelit disebabkan oleh usus besar atau kolon yang menyerap terlalu banyak air dari feses. Hal ini dapat terjadi apabila pergerakan makanan berjalan lambat melalui saluran pencernaan dan membuat usus besar punya lebih banyak waktu untuk menyerap air dari olahan makanan tersebut. Yang terakhir, serostomia, kondisi mulut kering yang kronis. Serostomia adalah suatu gejala terhadap penyakit atau gangguan kesehatan dan bukan penyakit yang berdiri sendiri. Kondisi ini terjadi akibat terganggu fungsi kelenjar ludah dalam memproduksi ludah. Meski demikian, penderita serostomia tidak dapat langsung diasumsikan mengalami disfungsi air liur. Terima kasih. Kemudian ada cara merawat sistem pencernaan. Yang pertama, mengonsumsi makanan utuh tanpa diproses. Maksudnya makanan tersebut alami, tidak melalui proses kimia seperti makanan kemasan yang diawetkan. Kedua, memperbanyak konsumsi serat. Tentu saja hal tersebut untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Ketiga, mengonsumsi lemak sehat. Lemak sehat dapat ditemukan di beberapa makanan seperti alpukat, ikan, dan kacang-kacangan. Keempat, minum cukup air untuk memenuhi kebutuhan asupan cairan. Kelima, kelola stres. Selama stres, darah dan energi dapat teralihkan. Untuk itu, perlu adanya manajemen
pengelolaan stres agar tidak mempengaruhi sistem pencernaan. Kemudian yang keenam, makan dengan sadar, maksudnya tidak berlebih, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kemudian yang ketujuh ada mengunyah makanan dengan baik. Tentu saja hal tersebut agar makanan lembut mudah tercerna. Kemudian yang terakhir ada olahraga untuk membantu menggerakkan beberapa organ tubuh dan membantu perjalanan makanan melalui sistem pencernaan. Terima kasih.